Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala khair khalqillahi Abi Zahra al-Mustafa Muhammad wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah. Pada kesempatan malam hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat yang tiada tara kepada kita semua. Hingga atas nikmat yang Allah berikan ini, kita kembali dan terus kembali pada setiap minggunya untuk melaksanakan rutinitas kita, tiada lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan maulid, pembacaan rotib, atau pembacaan zikir yang di dalamnya mengandung bacaan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan keharibaan manusia yang teramat sangat mulia. Ialah manusia yang senantiasa peduli dengan umatnya, yang senantiasa akan memberikan pertolongan kepada umat-umatnya, baik di dunia maupun nanti di akhirat, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan cinta maupun dalam keadaan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa akan peduli dan mencintai umat-umatnya. Maka salawat dan salam tersebut mudah-mudahan yang kita baca melalui Ratib Al-Haddad, melalui Maulidul Habsyi, dan bacaan-bacaan di dalam majlis ini, mudah-mudahan hal itu menjadi sebab dan penyebab nanti bisa menjadi kita hamba dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, saudara-saudara jamaah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya rutinan kemarin kita tidak sempat melanjutkan pembacaan kitab Nasaihud Diniyah karena waktu itu kitabnya tidak dibawa. Jadi kita hanya menjelaskan sedikit daripada Ratibul Haddad. Sekarang kita lanjutkan pembacaan itu kembali dari dalam kitabnya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah ila an qala wa qad qala ba'dul ulama inna qawlahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih mansukhun biqawlihi fattaqullaha mastata'tum. Wa qala ba'duhum al-ayatu tsani mubayyinatun limuradin minal ayatil ula la nasikhatu laha. Wa hadha huwa shawabu insyaallah ta'ala. Fa inna Allah ta'ala wa lahul hamdu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Wa in kana lahu dhalika law aradahu wa amara bihi li'anna lahu an yaf'ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha. Walakinnahu subhanahu qad khaffafa wa yassara kama qala ta'ala yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa qala Allah ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibail kiram, saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat tentang keagamaan serta
wasiat-wasiat tentang keimanan. Sebagaimana tentang kitab ini masih dalam pembahasan tentang takwa kepada Allah. Jadi takwa itu kalau dibahas, kalau kita sampaikan, ini isinya takwa, semuanya tentang ketakwaan. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diuraikan dengan jelas, tidak bisa disampaikan, dipaparkan semuanya. Kenapa? Seandainya semua dipaparkan, tidak akan cukup kertas-kertas serta tinta-tinta untuk menjelaskan firman dan kandungan hikmah di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara-saudara, dari kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih, satu ayat tersebut, satu kalimat tersebut, ulama mengarang beberapa kitab untuk menjelaskan satu ayat di dalam firman Allah atau di dalam Al-Quran. Saking luasnya makna dan juga hikmah di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya tersebut, beliau mengatakan tentang ketakwaan. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, bahwasanya inna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih, artinya bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah. Jadi takwa yang sebenarnya seperti apa? Takwa yang sebenarnya tak kala engkau merasa takut kepada Allah, tak kala engkau merasa diawasi oleh Allah, tak kala engkau merasa khawatir bila mana engkau melakukan sesuatu yang apabila sesuatu itu mengandung murka Allah, engkau khawatir akan dicoret di dalam nama-nama yang dicintai oleh Allah, maka di situ engkau memiliki ketakwaan kepada Allah. Terkadang orang itu mengatakan, oh, tidak mungkin Allah bisa melihat kita. Oh, kita kan lagi sendiri. Toh tidak ada yang bisa melihat kita, tidak ada orang atau manusia yang dapat menyaksikan perbuatan jelek kita. Maka ingatlah bahwa senantiasa Allah Subhanahu wa taala khabirun bima ta'malun. Allah itu mengetahui. Alimun, Allah itu maha melihat, mengetahui. Basirun, Allah maha melihat, maha mengetahui, maha mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba. Mau kita dalam keadaan sendiri, mau kita dalam keadaan gelap gulita, mau kita di dalam hutan sekalipun, hutan belantara, tak ada manusia, tak ada makhluk di dalamnya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, Allah Sami'un Alim, mengetahui apa yang engkau sebut di dalam hatimu, apa yang engkau bisikkan di dalam hatimu. Sami'un Alim Basir, Allah itu maha melihat, mengetahui. Jadi apa yang kita lakukan itu Allah melihat, apa yang kita bisikkan dalam hati kita Allah mendengar. Karena itu penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Pengawasan Allah tidak sama dengan pengawasan manusia. Kalau manusia ini pengawasannya terbatas, tapi kalau Allah tidak terbatas. Pengetahuan manusia itu terbatas, pengetahuan Allah tidak terbatas. Ada ilmu pengetahuan. Kalau orang yang belajar cari ilmu pengetahuan, maka disebut para pencari pengetahuan. Tapi Allah tidak perlu, karena Allah maha alim, Allah maha mengetahui. Karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu tak kala engkau merasa takut dengan Allah, tak kala engkau merasa cemas bila mana perbuatanmu itu tidak disenangi oleh Allah, maka engkau telah bertakwa kepada Allah. Nah, derajat takwa itu tidak mudah. Derajat takwa itu tidak gampang. Derajat takwa memang sangat mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Apa itu takwa, Habib? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi yang
bukan pengen dipuji manusia, bukan supaya dihormati orang. Seperti orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, ke masjid, datang subuh sebelum adzan sudah ada sholat tahajud di dalam masjid. Bukan mencari perhatian manusia. Takwa yang sebenarnya, engkau sholat, datang ke masjid, ibadah untuk mengharapkan ridha Allah. Makanya kalau kita lagi ibadah, kita kalau lagi menjalankan takwa, ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Ada saja orang yang tidak setuju dengan perbuatan kita. Contoh, kalau kita datang sholat 5 waktu setiap hari on time, langsung ada di masjid sholat 5 waktu, pasti ada yang tak suka. Oh, itu pengen dibilang orang yang alim. Oh, itu yang ke masjid terus supaya dibilang orang yang paling bagus. Pasti ada. Kenapa? Manakala engkau melakukan perintah Allah, pasti ada manusia yang tidak suka. Bila mana engkau melakukan apa yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah, pasti akan ada manusia yang tidak menyukainya. Orang sholat saja orang tidak suka. Na'udzubillah min dzalik. Ini zaman kita hidup di akhir. Orang berbuat ibadah dibenci. Orang melakukan maksiat dicintai. Orang melakukan ibadah sekarang ini tidak boleh terang-terangan, tapi sekarang kemaksiatan dipertontonkan secara terang-terangan. Na'udzubillah. Di antara tanda-tanda orang munafik dan fasik serta tanda akhir zaman, apa itu? Tak kala ketakwaan sudah tidak lagi dijalankan, tak kala rasa takut sudah hilang di dalam hati seseorang, dan tak kala kemaksiatan sudah dipertontonkan di khalayak publik atau umum, saudara-saudara. Maka itu Allah senantiasa di dalam firman-Nya disampaikan oleh nabinya yang mulia, ditulis di dalam kitab-kitab para ulama yang agung, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau orang yang bertakwa, sholatnya tidak bakal main-main. Kalau orang yang bertakwa, kalau dia jadi seorang pemimpin, akan menjadi pemimpin yang baik. Kalau orang yang bertakwa, bila mana seorang laki-laki akan menjaga pandangannya, akan menjaga langkah kakinya, akan menjaga kedua tangannya, akan menjaga lisannya. Kalau dia seorang perempuan yang bertakwa, mukminah, muslimah yang baik, maka dia akan menjaga pandangannya, menjaga aurat-auratnya, akan menjaga lisan-lisannya, akan menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang melakukan perbuatan tersebut dapat hukuman dan murka dari Allah. Maka itu takwa penting. Makanya kalau takwa tidak dijalankan, rusak kehidupan kita, rusak. Maksudnya bagaimana, Bib? Nanti dalam kehidupan tak ada keadilan. Kenapa? Takwa tak dijalankan, sehingga dia itu tidak ada rasa takut kepada Allah. Kalau kepada Allah manusia tak takut, apalagi sama manusia yang lain. Maka itu dulu Anda pernah dengar, kenapa Indonesia ini tidak maju berbeda dengan negara-negara yang lain? Kalau negara yang lain seperti Korea Selatan takutnya sama Korea Utara. Seperti yang lain, Israel takut dengan negara-negara Arab karena dia hidup di dalam tengah-tengah lautan Arab. Nah, kenapa Indonesia tidak maju-maju? Karena tidak ada yang ditakuti, bahkan Tuhan sekalipun tidak ditakuti di Indonesia, sudah. Kenapa? Yang dikatakan oleh Allah disumpah di bawah kitab suci Al-Quran, masih banyak yang khianat, masih banyak yang tidak membuat adil kepada rakyat, masih banyak yang senantiasa menyengsarakan rakyat, masih banyak yang tidak berbuat adil. Padahal Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat adil dan juga kebaikan. Maka itu fungsinya takwa. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, pemimpin rumah tangga kah, pemimpin kampung kah, pemimpin majelis kah, kita akan menjadi baik. Kenapa? Kalau kita menjalankan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau nak berbuat itu takut, karena kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Nah, karena itu saudara-saudara,
bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi Bib, takwa itu kalau kita jalankan semua ini tak mampu ya. Tak bisa macamnya. Berat rasanya. Nah, karena itu di sini disebutkan dalam kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad bahwasanya mansukhun bi qaulihi ta'ala ittaqullah itu ketetapannya apa firman Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, itu mansukh, dihapus ketetapannya dengan ayat Allah, ayat Al-Qur'an firman Allah yang lain. Apa bunyinya? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Sebisa kita takwa. Habib, saya bisanya begini, Bib. Ya udah jalankan. Ustaz, saya bisanya takwa seperti ini. Jalankan. Yang penting kita memaksimalkan ketakwaan kita di dalam penghambaan kita, peribadatan kita kepada Allah. Karena itu sebagian ulama mengatakan waqala ba'duhum al-ayatu tsaniyatu mubayyinatun li muradin min al-ayati ula la nasihatu laha. Jadi ayat yang kedua tadi, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, itu bukan menghapus ketetapan ayat yang pertama tadi saya sampaikan, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bukan. Tetapi ayat yang kedua tadi, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, itu penjelasan daripada ayat yang pertama, daripada firman Allah yang pertama. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, iya, itu tidak bisa dihilangkan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sebisa kamu, tapi dengan kualitas yang kau berikan yang terbaik. Ketakwaanmu ketakwaan yang baik, walaupun kamu mengerjakan ketakwaan itu sebisamu, semampunya, tapi dengan kualitas yang terbaik, dengan penghambaan yang terbaik. Paham tak nih? Paham Jis? Apa Jis? Karena itu ayat yang kedua tadi, takwa kepada Allah itu adalah menjelaskan daripada ayat yang pertama. Kenapa di sini? Karena wahada huwa shawabu, insyaallah pendapatnya ini bahwasanya ayat yang kedua tadi menjelaskan ayat yang pertama, insyaallah ini adalah pendapat yang paling benar kata para ulama. Fa inna Allah ta'ala wa lahul hamdu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena sesungguhnya Allah dan pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak pernah memaksa seseorang di luar batas kemampuannya. Allah tidak pernah membebankan kepada hamba-hambanya sesuatu yang tidak mungkin hambanya mampu untuk melaksanakan. Nah, kayak itu Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu, sebisamu. Makanya kalau ada orang baru tobat dia, baru hijrah, atau orang mu'allaf, makanya jangan langsung dikasih ayat-ayat yang menjelaskan neraka, lari nanti ya. Bagaimana? Pancing dengan ayat-ayat. Pokoknya cerita surga terus. Kalau orang yang seperti itu, ada orang yang pertamanya tak baik, dia pengen hijrah jadi orang baik. Kasih dia ayat-ayat, hadis-hadis, cerita-cerita yang membuat dia itu termotivasi, lebih suka lagi supaya lebih baik dan berhijrahnya lebih betul-betul dijaga, dijalankan. Karena itu kalau Habib, misalnya ada orang begini, contohnya Mas Toto itu seperti ini, Bib, saya ini osak Bib, tak bisa apa-apa. Ustaz, saya ini osak, tak sholat. Saya ini mampunya cuma sholat duhur sama asar ya. Nah, sholat kau duhur sama asar. Jangan langsung, oh tak boleh begini-begini. Nah, maka itu kita itu memberikan kepada mereka itu apa namanya, keringanan, motivasi. Yang penting mereka mau dulu, jangan langsung tekan. Kalau tekan habis nanti. Nah, sholat dulu 2. Nanti lama macam mana perkembangannya sekarang, bagus, baik, nyaman, enteng, tambah lagi. Terus maghribnya
terus sampai isya, sampai subuh, menetapkan langsung lemak kelenggar, saudara-saudara. Terkadang kita ada yang normal, yang suka ke pengajian, yang suka duduk dengan ulama. Kadang sholatnya cuma 3. Apa tuh Beb? Zuhur, asar, maghrib. Isya subuh lupa. Kalau subuh sih habis. Sampai dikata orang tuh dipatok ayam, dimakan ayam. Nah itu dia saudara-saudara. Maka itu kita ini berusaha. Kita nih meninggalkan sholat, usaha besok jangan meninggalkan sholat. Jatuh lagi lupa, usaha lagi terus sampai nanti kamu akan bosan melakukan perbuatan meninggalkan sholat. Kalau langsung dipaksa, tidak ada orang bodoh, saudara. Tidak ada orang yang malas. Kalau semuanya langsung ditekan begitu, tidak ada. Makanya pelan-pelan. Sekarang kita jatuh ke maksiat, besok balik tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi, terus begitu. Walaupun kalau dalam ilmu tasawuf perbuatan seperti itu seperti meremehkan dan memperolok Allah. Paham dah ini? Contoh gini, ente anak kasih kepercayaan, ente khianat, anak kasih lagi kepercayaan, ente khianat, itu kan kolok-kolok namanya. Paham tak? Sama kita dengan Allah begitu. Hari ini maksiat, besok tobat. Dikasih kesempatan lagi sama Allah waktu, maksiat lagi. Nanti lama-lama, ya Allah ampuni saya ya Allah. Allah kan maha pengasih dan maha penyayang. Dilihat sama Allah. Besok maksiat lagi, tobat lagi. Itu kalau bahasa tasawufnya ngolok-ngolok. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengharap taubat hamba-hambanya. Maka itu kata para ulama, kalau kita bermaksiat, ibadah lagi, jatuh di maksiat, taubat lagi, terus begitu, lakukan terus, tidak masalah. Sampai nanti kau bosan bahwa engkau dalam keadaan bermaksiat dan engkau ingin meninggalkannya. Sehingga nanti kita akan murni semuanya seluruhnya untuk beribadah kepada Allah. Nah karena itu Allah tidak pernah membebani atau memaksa seseorang itu di luar batas kemampuannya. Wa in kana lahu dzalika law aradahu amara bihi. Bisa saja kalau Allah nyuruh kita beribadah langsung sekian, langsung begini, langsung begitu, bisa saja karena itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Walakin kata para ulama, walakinnahu subhanahu qad khaffafa wa yassara. Tapi Allah tidak mau. Allah maunya kita itu dikasih yang paling gampang, dikasih yang paling mudah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah itu menghendaki untuk kita itu yang ringan-ringan. Allah itu menghendaki untuk kita yang mudah-mudah. Sementara manusia itu diciptakan punya sifat lemah. Ada yang kuat di sini? Tidak ada. Tidak gajian ya pusing malahnya. Lemah. Tidak ada yang kuat manusia ini, tidak ada yang kuat kecuali hamba-hamba Allah yang memang Allah jaga dia hatinya tidak tertarik dengan dunia. Kalau gitu ini masih sedap dengan dunia, suka dengan dunia. Kita ni kuat tak? Saya kuat, kuat macam mana? Ngelihat orang yang dicintai jalan dengan orang lain, mulai nak cari baygon apa? Mulai apa? Bikin postingan galau apa macam-macam. Nah, karena itu saudara-saudara, Allah ciptakan kita ini punya sifat lemah. Makanya Allah menginginkan untuk kita yang gampang, yang mudah, yang tidak sulit atau susah. Karena itu pelan-pelan kita ini senantiasa berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Tuh, kurang apa lagi? Allah itu menginginkan untuk kita yang mudah, yang gampang. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak mau menyulitkan hamba-hambanya. Kalau Habib, bagaimana sholatnya Habib? Orang yang tak ada air, tak apa-apa tak ada air. Kau harus tayam, digampangkan oleh Allah. Intinya kau tidak boleh meninggalkan sholat. Macam mana Beb kalau air tak ada, debu tak ada, sholat apa Beb? Lihurmatil waqti, menghormati waktu.
Nanti kalau ada debu atau ada air untuk kau berwudu atau bersuci, maka nanti diqadha atau salatnya diulang. Beb, ini macam mana nih Beb? Begini keadaan ini macam susah, sulit sekali. Bahkan saudara-saudara, hal yang haram pun kalau kita dalam keadaan mendesak dan dikhawatirkan bisa membunuh badan kita atau jiwa kita, yang haram pun dibolehkan, tapi sekedar sebagaimana di dalam kitab dijelaskan dalam kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan-keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Contoh, makan babi. Sekarang kan banyak makanan masih, kecuali ente tak ada hidup tengah hutan soal. Kalau sekiranya ente nak makan pada saat itu, bisa membuat badan ente lemah, bisa membuat jiwanya akan hilang atau mati, maka boleh. Tapi kata para ulama, hanya sebatas secukupnya. Oh, jangan pas nyaman masak kecap lah. Bukan sepiring, 2 piring, 3 piring dengan time. Maka lebih daripada batas kebutuhan dia haram. Tapi jarang. Sekarang tidak ada maka jarang. Sekarang yang tidak ada jualan maka makanan di mana-mana ada. Maka itu saudara-saudara, Allah itu memberikan kepada kita jalan supaya kita ini mudah, tapi dengan kaidah-kaidah, tuntunan-tuntunan yang tidak menyimpang serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan hadis Rasulullah. Paham dah sampai sini kira-kira? Jadi takwa yang sebenarnya itu bila mana kamu memberikan segala waktu sisa umurmu untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah, dan jika kamu tidak bisa secara sempurna, semampunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu, di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa untayan hikmah dari para ahli hikmah. Sebagaimana dikatakan, bila mana ini ada kaitannya tentang takwa, bahwasanya orang yang bertakwa dia ingin dirinya itu selamat, betul? Dia pengen hatinya itu bersih, betul? Dia pengen agamanya menjadi agama yang bersih, betul? Nah, itu saudara-saudara, ibadahnya menjalankan daripada kewajiban agamanya, dijalankan dengan baik, dia mau, semua orang pasti mau. Karena itu dikatakan di dalam kitab Mukasyaful Qulub karya Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, bahwasanya salamatul jasad fi qillatit ta'am. Kalau jasad kita ini pengen selamat, pengen sehat, pengen baik, itu berada dalam sedikitnya makan. Karena kalau udah perut kenyang, mati ngantuk, macam mana nak bertakwa kita sama Allah, macam mana nak ibadah kita kepada Allah. Kalau perut kita sudah penuh dengan makanan sehingga kita malas di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah Allah termasuk takwa. Kalau kita pengen selamat jasad kita, maka kurangi makan. Yang kedua, wasalamatur ruh fi qillatil atham. Jadi kalau kita pengen selamat ruh kita, maka kurangi maksiat kepada Allah. Habib, saya pengen muka saya glowing. Habib, saya pengen orang kalau melihat saya itu enak, suka ada orang. Satu syaratnya, kurangi maksiat. Kalau kita kurang maksiat, ibadah diperbanyak, walaupun ente hitam, orang akan melihatnya itu tenang, suka. Ente lihat ulama-ulama Hadramawt itu jarang yang putih, kulitnya sawo-sawo mantap. Tapi kalau dilihat wajahnya teduh, wajahnya tenang, bersinar. Kenapa? Karena menjalankan ketakwaan kepada Allah, yaitu meninggalkan maksiat kepada Allah, meninggalkan perbuatan durhaka kepada Allah. Sehingga apa? Cahaya hatinya ditampakkan di wajahnya, sehingga setiap orang yang melihatnya
menenangkan hati orang yang memandangnya, karena memandang orang yang ahli ibadah atau orang yang kurang atau tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau ente mau selamat ruhnya pengen baik, jadi semangat ibadahnya tidak luntur. Nih banyak orang nanya biasanya kalau anak lagi live, Bib, bagaimana caranya supaya iman kita tidak naik dan turun? Karena kan iman kita kan naik dan macam mana supaya tak turun-turun? Naik tak turun-turun. Kalau turun terus, nah untuk menjadi turun ya tak naik. Itu namanya hidup segan mati. Oh. Nah, macam mana kalau kita minimal di tengah lah. Ya, jangan sampai turun. Nah untuk kita dari tengah ke atas, turunnya setengah ya ke atas gitu. Macam mana caranya? Fi qillatil atham, kurangi perbuatan dosa. Wasalamatuddin. Nah, kalau agama kita yang pengen baik, kita menjalankan agama kita, hukum di dalam agama kita, kewajiban di dalam agama kita, kita pengen tenang dan nyaman menjalankannya, maka di sini dikatakan fis shalah ala khairil anam. Perbanyak baca sholawat sama perbanyak baca sholawat sama Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. 3. Kalau pengen selamat jasadnya, kurangi makan. Kalau pengen sehat badannya, kurangi makan. Kalau pengen selamat ruh atau sehat ruhnya, kurangi maksiat. Kalau pengen agamanya selamat, perbanyak sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketahuan yang betul-betul nyimak, yang betul-betul sikit-sikit nyimak, sikit-sikit bicara dunia, sikit-sikit. Nah, baru 3 menjelaskan nih, sama takwa 4. Dia tak nyambung semua dah. Nah, karena itu takut kepada Allah itu penting. Kita ini untuk menjalankan hidup kita itu harus punya rasa takut kepada Allah. Apapun aktivitas kita, jangan sampai kita melakukan hal yang didurhakai, mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang datang semuanya ini Allah kuatkan untuk menjalankan perintah dan syariat Allah. Mudah-mudahan kita yang datang ini Allah tetapkan kita dalam iman, Allah tetapkan kita dalam Islam, Allah tetapkan kita di jalan rel-relnya para ulama yang mengikuti Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan keluarga kita disenangkan oleh Allah dari dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita yang dapat kesulitan dimudahkan, digampangkan urusannya oleh Allah. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.